Hai sahabat Tripiner, pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa setiap kru bajak laut di dunia One Piece selalu punya bendera? Bukan sekadar kain yang berkibar di tiang kapal, tapi sebuah simbol yang bisa membuat musuh gemetar, kru bersemangat, bahkan dunia teringat pada namanya. Bendera One Piece bukan hanya tanda identitas, ia adalah jiwa. Dan di video kali ini, kita akan membongkar kekuatan tersembunyi di balik bendera One Piece, lengkap dengan fakta mengejutkan yang bahkan penggemar lama pun belum tentu tahu. Bagian satu bendera sebagai energi psikologis. Pertama-tama, mari kita lihat bendera dari sisi psikologis. Di dunia nyata, bendera selalu menjadi simbol persatuan, entah itu bendera negara, bendera tim olahraga, atau bahkan bendera kelompok kecil. Ia bisa membangkitkan rasa kebersamaan yang luar biasa. Dalam One Piece, hal ini terlihat jelas. Bendera bajak laut adalah sumber energi mental kru. Luffy misalnya, sangat marah ketika ada yang menghina atau merusak bendera Going Merry. Kenapa? Karena bendera itu bukan sekadar kain. Itu adalah semangat kru itu sendiri. Secara psikologis, simbol visual yang terus-menerus terlihat setiap hari akan membentuk sense of belonging. Perasaan bahwa aku bagian dari ini. Dan ketika kru melihat bendera mereka berkibar, otak mereka otomatis mengeluarkan hormon dopamin yang meningkatkan semangat bertarung. Bagian 2, kekuatan tak terlihat di dunia One Piece. Bukan cuma soal psikologi. Di dunia One Piece, bendera punya efek tak terlihat yang bisa memengaruhi lawan. Beberapa kru bahkan hanya perlu memperlihatkan benderanya, dan musuh langsung mundur tanpa perlawanan. Kenapa? Karena di dunia bajak laut, reputasi adalah segalanya. Bendera adalah tanda reputasi itu. Ketika bendera topi jerami berkibar di suatu pulau, itu artinya Luffy pernah menancapkan kehormatannya di sana, dan orang-orang akan mengingatnya. Fenomena ini mirip dengan teori brand power di dunia bisnis, di mana logo sebuah merek bisa memengaruhi keputusan orang, bahkan sebelum mereka tahu detail produknya. Bagian 3, rahasia desain bendera. Kalau diperhatikan, setiap bendera bajak laut punya desain unik. Tengkorak adalah motif umum, tapi detailnya bervariasi. Bentuk mata, posisi tulang, aksesoris seperti topi, atau senjata. Desain ini punya makna. Misalnya, bendera topi jerami punya tengkorak dengan topi jerami khas Luffy. Itu bukan hanya identitas, tapi juga simbol kebebasan yang dipegang teguh oleh kaptennya. Dalam dunia desain simbol, kombinasi warna hitam, putih, dan sedikit warna aksen punya kekuatan visual tinggi, mudah diingat, mudah dikenali dari jauh, bahkan di tengah lautan. Bagian 4, bendera sebagai janji. Di beberapa momen One Piece, bendera dipakai sebagai bentuk janji. Seperti ketika Luffy mengibarkan bendera untuk melindungi Drum Island. Itu adalah pernyataan. Selama bendera ini berkibar, kami akan melindungimu. Secara emosional, ini mirip dengan sumpah prajurit yang bersumpah di bawah bendera negaranya. Bendera menjadi saksi, pengikat janji, dan penanda kehormatan. Bagian 5, fakta mengejutkan. Tahukah kamu, ada teori di kalangan penggemar bahwa bendera bajak laut bisa menjadi semacam jori raja, ki kekuatan spiritual yang menempel pada kainnya. Artinya, meskipun kain itu robek, selama semangat kru tidak padam, bendera itu tetap punya aura yang bisa dirasakan orang lain. Teori ini muncul karena ada momen di mana bendera yang sudah compang-camping tetap membuat musuh takut. Dan kalau dipikir-pikir, ini mirip dengan cara haki bekerja, bukan pada benda fisik, tapi pada jiwa yang memegangnya. Bagian 6, analogi kehidupan nyata. Sahabat Tripiner, kalau kita tarik ke dunia nyata, bendera One Piece mengajarkan kita bahwa setiap orang butuh bendera dalam hidupnya. Bukan bendera fisik, tapi simbol tujuan hidup kita. Itu bisa berupa prinsip yang kita pegang teguh, mimpi besar yang kita kejar, atau nilai yang kita bela mati-matian. Karena ketika badai datang, yang membuat kita tetap berdiri bukanlah kapal terbaik, tapi keyakinan yang kita kibarkan di hati kita. Nah, sahabat Tripiner, bendera One Piece mengajarkan kita satu hal, bahwa kekuatan terbesar bukan selalu dari senjata, tapi dari simbol yang mampu menyatukan hati. Jadi, apa bendera yang kamu kibarkan dalam hidupmu? Karena pada akhirnya, yang diingat orang bukan seberapa besar kapalmu, tapi seberapa tinggi benderamu berkibar.